Perkenalkan, nama saya Cynthia dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan dosen pengampu Diana Nuraini, SIP, MSI, dengan mata kuliah Teori Administrasi Publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu definisi administrasi, definisi publik, dan definisi paradigma. Serta saya akan menjelaskan apa itu neoklasik. Definisi administrasi adalah suatu proses yang melibatkan berbagai kegiatan peraturan dan pengelolaan pekerjaan dalam sebuah organisasi atau kelompok. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui kerjasama antar individu untuk merencanakan, mengordinasi, serta mengawasi setiap aktivitas agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Administrasi juga berperan penting dalam memastikan bahwa sumber daya, baik manusia maupun material, dimanfaatkan secara optimal sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan dengan tertib dan terarah. Poinnya yaitu prosesnya terencana atau administrasi dilakukan berdasarkan perencanaan agar matang agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan. Yang kedua, melibatkan kerjasama membutuhkan koordinasi antara dua atau lebih dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya, mengatur penggunaan sumber daya kerja, dana, waktu, dan fasilitas secara tepat. Dan keempat, memiliki tujuan yang jelas. Semua kegiatan administrasi diarahkan untuk mencapai target atau hasil tertentu. Yang kelima, menjaga keteraturan organisasi, membantu menciptakan kerjasama yang rapi, terstruktur, dan mudah dikendalikan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, bertujuan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil maksimal dan penggunaan sumber daya yang minimal. Definisi publik. Definisi publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, publik berarti orang yang banyak atau umum, yaitu semua orang yang hadir atau terlibat dalam suatu kegiatan. Dalam bahasa Inggris, publik diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan semua orang, masyarakat, atau kepentingan komunitas maupun negara. Secara keilmuan, publik dapat dipahami sebagai sekumpulan individu atau masyarakat yang berkaitan dengan suatu kepentingan bersama atau urusan sosial. Selanjutnya, kelompok kami membahas tentang teori neoklasik. Teori neoklasik dalam manajemen berkembang sebagai tanggapan terhadap teori klasik yang terlalu fokus pada struktur organisasi, aturan, dan efisiensi kerja tanpa memperhatikan kebutuhan manusia. Teori ini mulai dikenal sekitar tahun 1920 hingga 1950-an, ketika para ahli menyadari bahwa faktor sosial dan psikologis karyawan sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Teori neoklasik adalah aliran yang dalam manajemen yang muncul sebagai kritik terhadap teori klasik dan lebih menekankan pentingnya faktor manusia dalam organisasi seperti motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan perilaku kelompok. Secara umum, teori ini melihatkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur dan aturan kerja, tetapi juga oleh hubungan sosial serta kebutuhan individu di tempat kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang paradigma administrasi publik. Paradigma merupakan cara pandang fundamental yang membentuk pemahaman dan praktik administrasi publik. Nicholas Henry mengidentifikasi 5 paradigma utama yang telah berkembang sepanjang sejarah administrasi publik. Yang pertama, paradigma pertama, dikotomi politik administrasi 1900 sampai 1926. Memisah tegas antara politik dan administrasi, fokusnya pada birokrasi pemerintahan dan fokusnya pada efisiensi administrasi. Yang kedua, paradigma 2, prinsip-prinsip administrasi pada tahun 1927 sampai 1937. Pencarian prinsip-prinsip universal administrasi, fokusnya pada birokrasi pemerintah dan fokusnya prinsip-prinsip efisiensi. Yang ketiga, paradigma 3, administrasi sebagai ilmu politik 1950 sampai 1970. Administrasi publik kembali ke ilmu politik, fokusnya pada birokrasi pemerintahan dan fokusnya tidak jelas, lebih kepada lokus. Setelahnya, paradigma 4,
Administrasi sebagai ilmu administrasi 1956 sampai 1970. Pengembangan teori organisasi dan manajemen. Lokusnya semua organisasi dan fokusnya pada prinsip-prinsip administrasi universal. Yang kelima, paradigma 5, administrasi sebagai administrasi publik 1970 sampai sekarang. Fokusnya pada masalah publik dan kepentingan publik. Lokusnya public issue dan fokusnya pada public interest dan public affairs.